Halo semuanya, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Susanti. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 7 dan modul 8. Itu adalah tentang rekursi dan linked list. Serta untuk modul 8 kita akan membahas tentang searching dan sorting. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang fungsi rekursi. Fungsi rekursi itu sendiri adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, di mana untuk solusi kasus tersebut diperlukan bentuk permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan yang serupa, sehingga permasalahan yang lebih sederhana tadi diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana lagi namun serupa, dan demikian seterusnya. Di sini saya akan langsung mencontohkan program rekursi, yaitu menghitung memanggil apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Jadi jika bilangan tersebut genap maka akan dipanggil statement genap, jika tidak maka akan dipanggil statement ganjil. Nah, di sini saya sudah membuat satu project dengan nama modul recursion. Untuk di sini kita biasanya standarnya menggunakan stdio.h dan stdlib.h, di mana stdio untuk output input dan sedangkan stdlib untuk sistem. Nah, di sini kita mempunyai tambahan yaitu math.h. Di sini saya gunakan untuk menghitung nilai absolut dari genap atau ganjil tersebut. Jadi jika minus 4 maka nilai absolutnya adalah 4. Kita mulai mengassign nilai integer k. Nilai k ini sendiri adalah bilangan yang dimasukkan dan bs. Kemudian kita mengassign untuk fungsi yang akan kita gunakan di bawah, kita assign dulu di sini sehingga dapat terbaca pada program ini nilai integer genap dengan nilai n. Sama di bawahnya untuk ganjil kita assign nilai m. Kemudian kita buat statement. Sebenarnya untuk kasus seperti ini biasanya hanya tidak digunakan fungsi rekursi, tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan fungsi rekursi. Bisa saja misalnya dengan menggunakan fungsi dari modulasi, hasil sisa modulasi. Jika modulasi tidak bersisa dibagi 2 maka akan genap, seperti itu biasanya. Tapi untuk kali ini kita akan coba dengan fungsi rekursi ini. Kemudian di sini if jika k itu adalah 0 maka jika dia nilai k sama dengan 0, nilai kita inputkan sama dengan 0, maka untuk
untuk nilai K0, 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Jika nilai tersebut bukan 0, maka di sini kita mengasah nilai BS. BS itu adalah genap K untuk di sini BS sekali lagi untuk di sini fungsi rekursi BS adalah memanggil fungsi genap K, dimana jika nilai BS itu sama dengan 1, maka yang di print adalah fungsi statement jika bilangan tersebut adalah bilangan genap. Bilangan ini adalah bilangan genap, di mana nilai D ini adalah nilai K. Sedangkan untuk jika nilai BS itu di return oleh fungsi genap atau ganjil adalah 0, maka kita copy saja karena pernyataannya hampir sama. Bilangannya adalah bilangan, di sini kita ganti dengan ganjil. Kemudian untuk fungsi utama berakhir di return 0. Kemudian kita masukkan untuk fungsi genap dan ganjil. Di sini menghitung nilai genap dan ganjil yang sudah di-assign sebelumnya. Untuk nilai genap dan ganjil, jika nilai yang dimasukkan di sini untuk nilai ganjil hampir sama karena ini adalah mutual recursion di mana nilai fungsi-fungsi ini saling memanggil. Di sini kita ganti M dengan N. Jika M sama dengan 0 di return ganjil. Di sini nah, untuk kedua fungsi ini mereka saling memanggil karena itu disebut mutual recursion. Nah, jika nilai yang kita masukkan misalnya adalah 5, maka di sini nilai 5 itu jika nilai tidak sama dengan 0, maka else di sini masuk ke sini nilai 5, maka dia akan memanggil fungsi ganjil dan dikurangi 1, begitu seterusnya. Jadi jika nilai 5 itu habis duluan tentunya diganjil, maka akan mereturn nilai 0. Jika nilai 5 itu sudah dikurang 1 terus menerus, maka akan
nilai 0 tidak akan minus karena di sini nilainya adalah absolut. Jika 0 maka dia akan mengeprint fungsi ini. Nah, mengeprint fungsi ini. Jadi jika nilai misal genap dikurang-kurang terus-menerus, maka akan berhenti di sini dan return nilai 1, maka dia akan di-print adalah nilai genap. Kita coba compile, fail. Nah, di sini kelebihan. Di sini saya cari dulu kesalahannya untuk Nah, di sini untuk kesalahan adalah misalnya if. Saya lupa menambahkan if di situ, yaitu else if success. Kita coba debug program ini. Masukkan sembarang nilai, yaitu misalnya 6, maka nilai 6 adalah bilangan genap. Di sini saya akan menambahkan sedikit komen agar penonton dapat mengerti. Integer genap dan ganjil ini adalah memanggil fungsi dari genap dan ganjil ini. Harus dipanggil terlebih dahulu agar dapat dibaca pada fungsi utama. Di sini untuk printf seperti biasa merupakan untuk inputan. Nah, di sini untuk K sama dengan 0 adalah jika nilai K adalah 0, maka bukan bilangan genap ataupun ganjil. Nah, jika nilai K bukan dari 0, bukan sama dengan 0, maka di sini untuk maka akan memanggil fungsi nilai genap, fungsi genap dengan nilai yang di-assign di dalamnya adalah nilai K, yaitu nilai K yang kita masukkan di sini. Maka jika fungsi tersebut jika fungsi tersebut mengembalikan nilai 1, maka akan di print bilangan genap, dan jika mengembalikan nilai 0, maka akan mengembalikan output berupa statement, yaitu bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Untuk fungsi di sini sendiri, fungsi ini adalah fungsi mutual recruitment, di mana kedua fungsi ini saling memanggil. Kemudian untuk saling memanggil, jadi jika ganjil dikurang 1, maka jika fungsi genap, maka nilainya akan dimasukkan ke ganjil dan dikurangi 1. Jika nilai tersebut habis dikurang 1, yaitu 0,
maksud saya habis itu adalah nilainya adalah 0, maka fungsi tersebut akan mengembalikan nilai di mana nilai tersebut adalah 0. Jadi jika nilai tersebut berada tepat 0 pada saat berada di fungsi ganjil, maka dia akan mereturn nilai 0 dan akan mengeluarkan output ganjil. Untuk absolute sendiri, fungsi absolute adalah salah satu fungsi dari library math, yaitu adalah fungsi untuk mengeluarkan nilai absolute. Untuk nilai absolute itu sendiri adalah misalnya minus K, maka nilai absolutnya adalah K. Jadi di sini tidak ada nilai minus. Jika dikurang-kurang 1, maka akan berhenti di 0. Jadi saling memanggil, kedua fungsi ini saling memanggil. Jika berhenti di salah satu fungsi, maka akan mereturn nilai fungsi tersebut. Misal berhenti di fungsi genap, maka akan mereturn nilai 1 dan mengeluarkan output bilangan tersebut adalah bilangan genap. Sekian penjelasan dari saya, sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.